Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumawati, NIM 17510088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya atau hasil penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Daring, materi segi 4 dan segi 3 pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Peer Deck. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini meliputi latar belakang, tujuan, dasar teori, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak COVID-19. Maka, untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, sekolah ditutup dan pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh itu secara daring maupun secara luring. Untuk yang kedua, sebagian besar guru cenderung menggunakan mode pembelajaran biasa atau konvensional, yaitu mode pembelajaran yang lebih terfokus pada guru sedangkan siswanya cenderung pasif. Kemudian yang selanjutnya, siswa mengalami kesulitan dalam menjawab soal materi segi 4 dan segi 3 karena siswa tidak bisa menentukan konsep mana yang tepat untuk menjawab soal. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami pembelajaran materi segi 4 dan segi 3 secara daring. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk menelaah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP kelas 7 menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Peer Deck, kemudian untuk menelaah respon guru dan siswa selama pembelajaran daring materi segi 4 dan segi 3. Dan yang ketiga, untuk menelaah kesulitan siswa dalam menjawab soal. Terakhir, untuk menelaah kendala guru selama pembelajaran daring. Dasar teori penelitian kali ini adalah yang pertama tentang segitiga dan segi 4. Segi 4 dan segi 3 merupakan salah satu materi bangun datar dalam bidang matematika yang biasa dipelajari di kelas 7 sekolah menengah. Pembahasan materi segi 4 dan segi 3 biasanya meliputi sifat-sifat, jenis, luas, keliling, serta penerapannya dalam kehidupan. Untuk yang kedua, tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan belajar ilmiah yang melibatkan peserta didik di dalamnya, sehingga peserta didik tidak hanya menerima materi atau informasi dari guru saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Untuk yang ketiga, tentang Peer Deck. Peer Deck digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan guru secara langsung di PowerPoint yang diberikan oleh guru tanpa memerlukan banyak kuota seperti platform interaktif pada umumnya. Peer Deck ini merupakan menu add-on yang ada pada Google Slide yang disediakan oleh Google sebagai platform pembelajaran. Yang keempat, tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah karena tidak memerlukan tatap muka secara langsung, dan pembelajaran ini merupakan pembelajaran jarak jauh yang memerlukan jaringan internet serta dilakukan secara online. Metode penelitian kali ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan apa yang dialami selama penelitian. Kemudian subjek penelitian adalah 30 siswa kelas 72 SMPN 1 Sindangkerta. Instrumen yang diambil adalah tes tulis, angket, lembar observasi. Kemudian prosedurnya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Tahap persiapan meliputi pembuatan instrumen, kemudian perizinan, kemudian setelah itu tahap pelaksanaan meliputi proses pembelajaran, kemudian tahap evaluasi yaitu tahap di mana pengumpulan menganalisis hasil dari tahap penelitian, tahap pelaksanaan atau proses penelitian. Kemudian untuk pengolahan data, saya menggunakan Microsoft Excel, kemudian ya, dicari rata-rata skornya, kemudian persentase skornya. Setelah itu ada hasil penelitian yang meliputi skenario dan implementasi, respon guru dan siswa, kesulitan siswa, serta kendala-kendala bagi. Skenario pembelajaran daring yang berlangsung selama penelitian semuanya berdasarkan langkah-langkah pada pendekatan saintifik, baik itu dalam RPP, LKS, maupun dalam
pembelajaran melalui Peer Deck semuanya meliputi langkah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Langkah pertama dalam kegiatan pendahuluan, guru menghimbau peserta didik untuk mengisi kehadiran, berdoa, memotivasi, serta memberikan link untuk masuk ke halaman Peer Deck melalui WhatsApp Group. Langkah kedua, yaitu kegiatan inti, meliputi langkah-langkah pendekatan saintifik yang disajikan pada halaman Peer Deck, juga guru memberikan LKS pada Google Classroom. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan penutup yang dilakukan kembali di grup WhatsApp. Berikut merupakan implementasi pembelajaran daring materi segi 4 dan segi 3 pada siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Peer Deck. Di sini merupakan kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru secara daring melalui media WhatsApp, kemudian guru memberikan link Peer Deck pada grup WhatsApp sehingga siswa bisa mengklik link tersebut dan masuk ke halaman Peer Deck yang disajikan di kegiatan inti yang meliputi mengamati, siswa mengamati arahan atau gambar-gambar informasi yang diberikan oleh guru pada awal pembelajaran. Kemudian ada kegiatan menanya, siswa dianjurkan menanya atau bahkan menjawab pertanyaan dari guru yang mengarah pada konsep. Kemudian menalar, siswa diarahkan untuk menalar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian mencoba, siswa diarahkan untuk mencoba dari materi yang sedang dipelajari pada setiap pembelajarannya, kemudian mengkomunikasikan. Siswa dihimbau untuk mengkomunikasikan hasil dari mencobanya di Peer Deck. Kemudian, sebagai penutup, guru melakukan kegiatan ini juga pada grup WhatsApp seperti kegiatan pendahuluan. Nah, respon guru dan siswa. Respon guru diambil dari hasil lembar observasi guru yang setiap pertemuannya dipresentasikan. Diperoleh persentase rata-rata pada setiap pertemuan adalah 93,2% dan ini menunjukkan bahwa respon guru tergolong kategori sangat baik. Kemudian untuk respon siswa diambil dari hasil angket dari 8 indikator yang terdiri dari 20 pertanyaan positif, pernyataan positif dan negatif. Kemudian untuk rata-rata skor respon positif siswa diperoleh 76%, kemudian respon negatif rata-rata diperoleh 21% dan ini termasuk kategori baik. Selanjutnya, ada kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menjawab soal segi 4 dan segi 3. Nah, yang pertama, ada indikator menerapkan konsep luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persentase skor post-test menunjukkan 79%. Kemudian, untuk indikator kedua, persentase menunjukkan 87%. Indikator ketiga, persentasenya menunjukkan 88%. Indikator keempat, persentasenya menunjukkan 46%. Dan indikator kelima, persentasenya menunjukkan 71%. Dan jika dirata-ratakan, semuanya persentasenya adalah 70% dan termasuk kategori baik. Kemudian, untuk deskripsi kesulitan-kesulitan siswa pada materi segi 4 dan segi 3, kebanyakan siswa itu kurang memahami masalah yang diberikan, kemudian kurang tepat dalam memodelkan permasalahan, sehingga jawaban siswa salah sampai jawaban akhirnya. Kemudian kesulitan menyimpulkan atau menggeneralisasikan dari suatu keteraturan-keteraturan yang ada pada soal. Kemudian siswa juga kesulitan dalam menyusun formula baru dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian untuk yang selanjutnya
Selanjutnya, mengenai kendala guru selama proses pembelajaran daring. Yang pertama adalah akses internet siswa yang tidak sama di setiap daerah tempat tinggal siswa, tentunya karena daerah siswa tinggal, daerah sekolah yang teliti adalah daerah perkampungan, daerah pegunungan, sehingga akses internet tidak selalu sama pada setiap daerah tempat tinggal siswa. Kemudian yang kedua adalah kuota internet siswa. Terkadang siswa berkendala dan memohon kepada guru untuk keringanan waktu karena kuota siswa sedang tidak ada atau berkendala, tentunya berkaitan dengan ekonomi keluarga. Untuk yang ketiga adalah kurangnya pengawasan orang tua dan motivasi belajar siswa, sehingga siswa mengikuti pembelajaran semaunya dan harus diberi motivasi lebih oleh guru dan wali kelas. Yang keempat adalah siswa tidak bisa menyinkronkan akun Google setelah di logout. Nah, ini ada beberapa siswa juga yang mengalami kendala yang sama seperti ini, yaitu siswa kesulitan untuk login kembali akun Google-nya. Kemudian yang kelima, kurangnya motivasi belajar siswa yang tadi sudah dijelaskan di poin ketiga. Yang keenam, terbatasnya waktu pembelajaran. Nah, itu untuk poin-poin yang ada pada tahap atau kendala guru selama pembelajaran daring. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring segi 3 dan segi 4 pada siswa SMP kelas 7 dengan pendekatan saintifik berbantuan peer deck pada setiap pertemuan dikatakan baik sesuai dengan rencana, walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Yang kedua, respon guru terhadap pembelajaran materi segi 4 dan segi 3 pada siswa SMP kelas 7 menggunakan pendekatan saintifik berbantuan peer deck sangat baik dan berada pada persentase 93,2%. Pembelajaran daring sesuai dengan harapan. Kemudian, respon siswa terhadap pembelajaran mencapai 76%, merespon positif dalam kategori baik. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa diantaranya adalah sulit memahami maksud soal, sulit mengaplikasikan rumus, sulit menggambarkan soal, dan sulit membuat generalisasi maupun menyusun formula baru dari suatu keteraturan. Yang keempat, kendala yang dialami atau dihadapi guru pada saat pembelajaran daring diantaranya adalah jaringan internet yang tidak selalu baik, kemudian kuota internet yang habis, gawai yang rusak, atau kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya motivasi belajar siswa, serta keterbatasan waktu pembelajaran. Saran dari penelitian ini adalah yang pertama, pendekatan saintifik berbantuan peer deck dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran matematika karena siswa dapat terlibat dalam pembelajaran melalui presentasi yang disajikan oleh guru secara langsung. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya lebih mempertimbangkan dan dimantapkan lagi dalam membagi materi dengan waktu yang lebih sesuai agar siswa dapat memahami materi sepenuhnya di setiap pertemuannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.